Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi yang sering kita dengar ceritanya, beliau ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, karena penuh orang beliau duduk di belakang. Ketika beliau duduk ada di belakang, singkat cerita juru makam, juru kunci makam Rasulullah SAW panggil-panggil nama beliau, Hamid bin Umar, Van Hamid bin Umar, Van Hamid bin Umar. Karena penuh sesak manusia nggak dengar karena beliau duduk di belakang. Akhirnya keliling juru makam ini, karena memang menjalankan amanat daripada Rasulullah SAW. Singkat cerita sampai ketemu kepada Hamid bin Umar. Toleh Habib Hamid ini. Apa mungkin ada orang lain yang namanya Hamid bin Umar? Toleh nggak ada. Sampai orang ini, juru kunci makam ini berada dekat dengan beliau. Kalau memang kamu mencari aku namanya Hamid bin Umar. Kamu Hamid bin Umar? Iya. Cucu Nabi? Iya. Sayyid? Iya. Kakekmu nunggu. Rasulullah nunggu kamu. Ada magom kita kepingin ketemu Rasulullah. Ini magom beliau. Rasulullah yang kepingin ketemu beliau. Kalau kita berangkat ke Hadramut, masuk Masjid Ba'alawi, kita yang mendapatkan kemuliaan gara-gara kita masuk pernah sholat ada di Masjid Ba'alawi. Kecuali Hamid bin Umar Ba'alawi. Masjid Ba'alawi mendapatkan kemuliaan daripada seorang Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Kenapa? Orang ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tahu nggak apa faktor terbesar? Beliau banyak amal soleh. Apa faktor terbesar yang membuat beliau dipanggil mendapatkan magam sedemikian istimewa di sisi Rasulullah SAW? Beliau kalau sudah di hadapan orang tuanya, ngusir laler di pipinya nggak berani. Kita sama ulama bisa seperti itu, sama orang tua kadang-kadang nggak bisa. Itulah yang membuat hijab terbesar antara kita dengan Rasulullah dalam mimpi-mimpi kita. Kenapa? Mungkin kita baik, hormat, sopan, beradab, unggah-ungguh sama gurunya kita, sama ulama habaib kiai. Kita cium tangan mereka wolak-walik dengan penuh penghayatan. Tapi kadang-kadang sama orang tua kita acuh tak acuh. Kadang-kadang gara-gara HP, gara-gara PlayStation, gara-gara TV, orang tua ngomong apa kita nggak dengar, hadirin. Itu yang membuat ada hijab jarak yang begitu terbentang jauh antara kita dengan Rasulullah dalam mimpinya kita. Kalau kita mau sadar. Kadang-kadang kita sama ulama bisa jalan ngesot. Pernah nggak kita ngesot mau ngadep sama orang tua? Kenapa tidak? Apakah aib seorang anak ngesot di hadapan orang tuanya? Kadang-kadang kita bisa berjalan di hadapan seorang ulama mundur. Kenapa tidak kita lakukan itu di hadapan orang tua kita? Sayyidina Ali Zainal Abidin dikatakan tidak pernah ibunya memandang punggungnya seumur hidupnya. Tidak pernah aku sebagai ibu Ali Zainal Abidin memandang punggungnya Ali Zainal Abidin. Aku nggak pernah. Berarti apa? Ketika beliau selesai hajat dengan ibunya, beliau berjalan mundur. Bagaimana dengan kita? Al-Habib Ali Al-Habsyi nggak pernah menilai hartanya selama ibunya masih hidup adalah hartanya. Hartaku adalah harta ibuku. Total. Tidak pernah aku menilai hartaku adalah milikku. Semua adalah milik ibuku. Kalau ibuku butuh makan, nggak ada yang dijual kecuali aku siap dia aku sebagai budak. Aku didol, nggak apa-apa. Yang penting ibuku selamat, ibuku bisa bertahan hidup untuk makan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita bagaimana? Karena itu, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kita cium tangan mereka dengan penuh penghayatan. Minimal ketika kita cium tangan mereka, yang kita hadirkan dalam hati kita, belum tentu tangan yang sama bisa kita cium esok hari. Kalau kita bisa cium tangan ulama bolak-balik, seneng kita. Misal antum dikasih kesempatan sama Habib Muhammad untuk cium tangan Habib Muhammad, mungkin nggak bosan-bosan antum cium. Mulai dari tangannya Habib Muhammad wangi sampai amputasi. Tapi pernah nggak kita lakukan itu orang tua kita? Bukan di jidat, bukan di pipi, bukan di mulut. Rasakan itu besok mungkin bersedekap untuk selama-lamanya. Kita yang nginjak tanah kuburan mereka untuk selama-lamanya. Mumpung Anda masih hidup bersama mereka dan mereka masih hidup bersama Anda, manfaatkan momen emas seperti itu. Itu lebih emas daripada hadirnya Anda di majelis seperti ini. Hadir majelis seperti ini, khidmatnya Anda, ta'zimnya Anda kepada ulama bagus 100%. Tapi akan menjadi cacat kalau Anda
gagal untuk takzim kepada orang tua, gagal hormat, gagal khidmat. Anda kalau disuruh sama guru Anda berangkat masih udan budal, malah semangat. Berharap dapat barokahnya guru. Kadang-kadang ibu ngongkon tuku berambang, dremis di waraudan. Ayo coba. Ngene kepengin ketemu mimpi Nabi apa ceritanya? Hadiro masih melaku toko omah gak bakal. Nggak ada ceritanya anak yang gagal membuat ridho orang tuanya kemudian tiba-tiba mimpi ketemu Nabi. Nggak ada. Faktor utama yang membuat kita mimpi ketemu Nabi adalah orang tua, dan hijab terbesar untuk kita berjumpa dengan Nabi dalam mimpi adalah juga kedurhakaan kita kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dikasih lapang kuburnya, dikasih terang kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jinan. Allah sampaikan kepada mereka kabar baik dari kita. Allah tahan, Allah cegah kabar buruk dari kita untuk mereka, sehingga cukup kedurhakaan kita kepada mereka ketika hidup, tapi tidak berlaku ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang berbakti di masa hidup orang tua kita, ataupun lebih-lebih di masa wafat orang tua kita, sehingga mudah-mudahan berkat ini semuanya Allah kumpulkan lagi sebagaimana Allah pernah kumpulkan kita di atas dunia dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan yakin bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kelak di surga kita kembali dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang tua kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.